Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini di .co ya akan saya adakan tutorial bagaimana caranya mencetak bibit anggur impor. Oke, jadi biasanya para pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan, khususnya anggur, apabila dia setelah membeli bibit anggur, membeli bibit anggur, pengen mencetak sendiri. Nah, ini akan saya adakan tutorial cara termudah menciptakan bibit anggur impor. Itu banyak cara pemirsa ya. Ada yang caranya di grafting atau okulasi, yang nanti jadinya seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi seperti ini pemirsa. Ini hasil okulasi atau grafting ya. Ada yang namanya sambung pucuk ya, sambung pucuk. Jadi kita menyambung setelah pohon jenis lokal itu tumbuh tunas atau jenis rootstock. Ada namanya sambung sisip, disisipkan, atau namanya ada yang bilang sambung susu ya, digantung. Apapun itu adalah cara mudah untuk mencetak jenis anggur ya. Ada yang, Pak, bisa nggak dipotong di setek ya? Ini contoh setek. Bentar. Ini dipotong begini terus ditancap di media tanam, apakah tumbuh para pemirsa ya? Cuma untuk jenis anggur impor atau jenis anggur table grape maupun wine ya, table grape itu anggur meja, dia cenderung akarnya tidak bagus ya. Jadi yang bagus itu rootstock ya, jenis rootstock. Makanya dimanapun, di negara manapun di dunia, mau di Italia ya yang anggurnya hebat, mau di Cina, mau di Jepang, mau di Australia, mau di Amerika, yang saya lihat di dunia di media ya, di media TV dan sebagainya, di YouTube, semuanya rata-rata menggunakan cara grafting atau cara-cara okulasi. Kenapa demikian? Karena cara okulasi ini adalah cara yang sangat efektif untuk menciptakan produk-produk berkualitas daripada pohon anggur itu sendiri. Kenapa demikian? Saya jelaskan dulu sebelum saya praktek. Ini adalah jenis rootstock atau jenis lokal, kalau kita bilang ya, masyarakat Indonesia bilang jenis lokal, yaitu anggur-anggur yang buahnya asam atau tidak buah sama sekali. Bisa jenisnya Red Master, Isabella, Dogret, Poulsen, Kober ya, Cleo Negra ya, CN itu Cleo Negra, atau jenis-jenis lain ya. Itu dia sangat adaptif, artinya dia gampang menyesuaikan diri, ditanam di mana saja. Dia gampang tumbuh, gampang subur. Dia sangat cocok untuk dikawinkan atau digraftingkan atau diokulasi dengan jenis-jenis anggur impor atau anggur table grape ya. Nah, kalau anggur impor biasanya dia tidak mudah, tidak gampang untuk tumbuh akar pemirsa. Kalau memang anggur impor itu mudah dengan gampang diciptakan, otomatis kita nggak usah susah-susah mergrafting, tinggal beli buah di pinggir jalan, ambil isinya, kita tanam, terus kita tunggu hasilnya ya, dia tumbuh buah. Itu secara istilahnya kalau dia gampang. Tapi kenyataannya sulit pemirsa ya. Jadi yang termudah adalah dengan cara tanam stek ya, potong tancap, atau tanam grafting atau okulasi atau sambung pucuk atau apapun itu. Nah, di antara banyak cara untuk memperbanyak anggur impor, mari kita praktekkan pemirsa. Ini adalah entres. Entres itu adalah batang muda dari jenis anggur impor atau anggur jenis table grape ya. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan ya. Kita bersihkan tunas air maupun cabang dan sulur ya. Sulur. Sulur itu ini pemirsa ya. Ini sulur namanya. Sulur ya. Ini sulur. Oke. Sulur. Ini tunas air ya, tunas air. Sebentar, biar kelihatan ya. Tunas air, ini tunas air pemirsa, tunas yang keluar duluan. Ini adalah daun ya, daun. Ini mata tunas bud atau tunas generatif. Nah, kita bersihkan seperti ini, kita potong ya. Nah, ini. Jadi menanam anggur kalau niatnya komersil itu semua menjadi duit ya. Buahnya menjadi duit, bahkan entresnya, batang mudanya ini pun bisa untuk mencetak duit berikutnya ya. Ini rahasia saya buka. Kalau udah rahasia dibuka namanya bukan rahasia ya, atau dibilang biasanya orang masyarakat bilang rahasia umum. Oke. Nah, kita singkirkan dulu di sini biar kelihatan jelas. Ini adalah batang muda atau entres ya, jenis anggur table grape atau anggur impor maupun wine ya. Anggur wine, anggur table grape sama aja. Yang penting jangan jenis rootstock. Nah, ini adalah jenis rootstock pemirsa. Oke. Ini rootstock, jenis rootstock atau jenis anggur lokal. Ini dari teman-teman komunitas pemirsa ya. Nah, bagaimana cara mencetak seperti ini? Gampang, kita potong ya. Terus kita potong sejengkal-sejengkal. Kita ingat-ingat mana bawah, mana atas. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang bawah biasanya kita dekatkan dengan mata tunas. Nih yang bawah, yang atas di sini. Oke.
Jadi terserah mau gimana aja boleh ya. Kalau saya pribadi untuk tahu supaya mana yang bawah mana yang atas itu dengan teknik saya pribadi. Jadi mata tunasnya di dekat mata tunas bawah ini mata tunas ya. Oke. Setelah itu setelah dipotong-potong satu jengkal, tolong ini diperhatikan karena ini sangat penting para pemirsa. Setelah dipotong-potong satu jengkal ini direndam menggunakan antrakol sama vitamin B1. Ini kalau mau bagus ya. Apakah harus seperti itu? Tidak, pemirsa. Ini cara saya, maksudnya cara saya yang terbaik saat ini. Nah, ketika kita rendam dengan ukuran, anggap aja kita rendam air itu 20 liter, terus dengan menggunakan 10 mili atau 1-2 sendok vitamin B1 dengan 1 sendok antrakol, ya. Antrakol itu fungisida, pemirsa. Kita aduk-aduk menjadi putih kayak susu, ini kita rendam, ya. 1-3 jam, ya. Kalau semalaman, kadang-kadang kita kelupaan semalaman, cenderung kulitnya menjadi busuk. Jadi kita rendam di air kira-kira 1-3 jam, kemudian anggap aja nih dalam air pemirsa ya. Air yang sudah dicampur antrakol sama vitamin B1. Kita angkat, kita tiriskan ya, tidak dijemur menggunakan matahari tapi kita tiriskan bisa di bawah pohon atau apapun itu sampai dia menjadi kering kembali. Oke? Setelah kering kembali, kita masukkan ke dalam wadah, boleh di bak, boleh ditimba apapun, kita kubur menggunakan kokopit ya, kokopit atau Pak harus kokopit enggak ya, menggunakan anduk basah juga bisa. Umpama nih kita taruh di dalam timba, terus kita kubur kokopit, kokopitnya setengah basah, setengah kering. Kalau terlalu kering gagal ya, pemirsa. Karena kalau kering batangnya akan kering, pemirsa. Ingat, batang anggur ini senyawa karbonnya tinggi, jadi dia mudah kering. Tapi kalau terlalu basah, pohon anggur ini kulitnya busuk ya. Jadi setengah basah, setengah kering. Pasti Anda bisa mencerna yang saya katakan ya. Setengah basah, setengah kering. Setelah kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan dia akan keluar namanya kaulus ya. Kaulus itu apa, Pak? Mohon mendekat. Kaulus adalah calon akar halus yang ada di ujung potongan seperti ini ya. Ini namanya kaulus sih. Nah, setelah batang lokal atau batang rootstock ini keluar kaulus, ini siap untuk dikawinkan dengan anggur table grape atau anggur impor ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita contohkan. Oke. Ini yang bawah pemirsa, ini yang atas. Oke ya. Kita lihat betul. Nah, kita potong dulu. Kita potong. Kita pilih kulit yang tebal dan masih kelihatan basah pemirsa. Ini contohnya, ini kan kulitnya ini muter. Nah, ini kulitnya di sini, oke. Nah, kemudian kita pilih mata tunas yang bagus. Anggap aja ini pemirsa ya. Ini hanya contoh, nah. Tapi potong. Nah, setelah kita potong seperti ini, ya, seperti ini, kita iris ya menggunakan cutter yang tajam. Tapi sebelum mengiris ini, dahulukan yang jenis rootstock. Nah, kita nanti akan okulasi di sini atau kita grafting atau kita tempelkan di sini pemirsa. Akan tempelkan sini kira-kira segini. Nah, gunakan pisau grafting. Ingat, lihat baik-baik caranya pemirsa ya. Kita pegang seperti ini. Dibalik ya. Ingat ini ibu jari, ini kelingking ya. Di sini kita lebihkan. Karena kalau di sini kita rawan ke piris di sini ya, kena sayatan ini bahaya. Jadi dilebihkan. Terus dilihat tadi yang kulitnya tebal, ditusuk ya. Ditusuk, ditarik ke bawah ya. Ingat ditusuk, ditarik ke bawah, bukan di garis begini. Ditusuk ya, terus sampai terasa di tulang ya. Tulang, terus sebelahnya ditusuk sampai tulang, terus digeser pemirsa. Dia akan mengelupas dengan sendirinya seperti ini. Oke? Seperti ini pemirsa. Dia akan mengelupas seperti ini. Kemudian kita kawinkan dengan yang tadi. Nah, ini seperti ini. Ingat cutter yang tajam dan kalau bisa dilap dulu ya. Jangan mengandung minyak. Biasanya ini ada kandungan minyak supaya dia nggak karatan pemirsa, cutter. Lihat cara pegangnya seperti ini. Kira-kira 2 cm, 3 cm di bawah mata tunas kita iris ya. Kita iris seperti ini. Oke. Kenapa kok harus tajam? Karena kalau nggak tajam dia bekasnya akan jelek pemirsa. Nah, bisa dilihat ya, saya putar-putar pelan-pelan membentuk huruf V. Sayatan ya, sayatan atau irisan membentuk huruf V. Oke, kelihatan jelas huruf V. Setelah ini para pemirsa kita masukkan ke dalam kulit tadi ya, yang udah mengelupas. Kita masukkan seperti ini, ingat seperti ini ya, sampai mentok. Ingat sayatan harus hilang ya. Semua sayatan yang ada di ini itu masuk semua pemirsa.
Masuk semua seperti ini, ya. Terus kita ikat menggunakan plastik. Nah, ini saya menggunakan plastik wrapping buah. Kenapa kok nggak pakai parafilm? Rugi pemirsa, parafilm mahal ya. Nah, ini seperti ini kita balut. Nah, kita mainkan, kita ikat seperti ini. Atasnya sampai ketutup ya, ketutup seperti ini. Nah, setelah seperti ini para pemirsa, jadi anggur ini kalau hanya seperti ini gagal pemirsa. Karena ingat cenderung dia mudah untuk kering ya. Nah, kita balut pelan-pelan. Mata tunasnya tidak dibalut pemirsa ya. Jadi mata tunas kita lewati. Hanya batangnya aja mata tunas. Karena kalau mata tunas kena plastik wrapping ini, dia nggak akan tumbuh ya. Jadi dia gagal tumbuh. Sampai ujungnya ditutup ya. Ditutup seperti ini. Oke. Ditutup, terus diset ya. Seperti ini Pak Pemirsa. Oke. Nah, Pak, kok saya lihat di YouTube lain pakai parafilm? Boleh, nanti akan saya contohkan menggunakan parafilm. Nah, seperti ini. Yang penting kalau kita nggak ada parafilm, hanya dengan plastik wrapping pun bisa. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kelihatan mata tunasnya. Kita taruh dulu. Sekarang yang menggunakan parafilm. Nah, ini parafilm. Parafilm. Kita iris dulu parafilmnya. Oke. Kita ambil lagi rustoknya ya. Nah, ini kita potong lagi. Ingat para pemirsa ya, mata tunas mengarah ke atas ya. Selalu mengarah ke atas. Nah, kira-kira 2-3 cm di atas mata tunas, jangan terlalu pendek. Nggak bagus. Nah, oke, setelah itu ini plastik parafilm kita bulatkan di batangnya seperti ini. Ingat ya, yang di mata tunas hanya sekali lewat saja, jangan berkali-kali. Karena kalau terlalu berkali-kali kayak mumi, dia nggak tumbuh pemirsa ya, nggak kuat jebol. Jadi parafilm ini dia bisa jebol. Oke, seperti ini. Kita taruh dulu. Nah, kita siapkan batangnya ini. Kita lihat bawah yang atas, di yang atasnya bawah kita potong. Ya, kita bersihkan, boleh. Nah, sama, kita lihat lagi mana yang berkulit tebal dan bagus ya. Ini kita bersihkan dulu supaya rapi. Nah, ketika kita lihat ini yang bagus, kita sayat ya. Ingat, seperti ini megangnya ya, dibalik supaya aman. Pak, saya nggak biasa begitu, ya nggak masalah. Ini cara saya, artinya saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan, tapi ini hanya sekedar contoh dan barangkali Anda setuju. Kalau nggak setuju, dengan yang lain nggak masalah. Artinya ini hanya sekedar apa ya istilahnya edukasi saja ya, pembelajaran. Oke, kadang-kadang ada orang yang di WA menyalahkan saya ini dan itu wajar ya, namanya manusia pasti banyak masalah ya. Kalau banyak cucian namanya laundry. Saya nggak masalah, ada orang komplain saya aja nggak masalah. Kalau memang saya selalu bilang di konten saya, kalau Anda tidak setuju dengan konten saya, tolong tambahkan di komen ya. Komen yang panjang lebar nggak apa-apa. Karena apa? Ilmu yang Anda punya dan saya tidak punya, artinya memberikan ilmu kepada seluruh rakyat Indonesia supaya sama-sama menjadi pinter. Kalau kita pinter, ya kita menjadi bangsa yang maju dan tentunya kita namanya berdiri, bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri ya. Tidak berdiri di kakinya orang lain. Jadi kita merdeka sepenuhnya Pak Pemirsa. Anggap aja gini, kalau kita ya, saya selalu di BIMTEK atau menjadi motivator dimanapun, saya selalu bilang, jadilah orang tua yang bilang sama anaknya, nak sekolah yang pintar supaya nanti menjadi pengusaha, menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi owner ya. Jangan bilang sama anak kita, nak sekolah yang pintar supaya mudah mencari pekerjaan, itu cara yang salah. Kenapa? Karena kalau kita itu pengen merdeka yang sejati, kita hidup di negara kita harus yang terbaik Pak Pemirsa. Bagaimana caranya? Ya, kita selalu, mohon maaf nih, kita takut dengan bangsa pendatang. Oh, bangsa dari sebelah itu kita takut. Nanti itu sini menjajah kita ekonomi karena kita goblok. Ya, kalau kita cerdas, mereka datang ke Indonesia, datang dia sebagai pembantu, sebagai supir, sebagai tukang kebun, sebagai karyawan. Dan kita sebagai owner, sebagai pemimpin, sebagai yang punya perusahaan, yang punya usaha, yang kita menjadi bosnya, bukan kita menjadi anteknya, itu namanya merdeka di negeri sendiri ya. Jadi kita merdeka di negeri sendiri. Oke? Jadi kita tanamkan ke anak-anak kita, yang kita ini udah tua, saya udah umur 50 tahun. Saya selalu menanamkan ke anak-anak saya, ke kawan-kawan saya, jadilah Anda berdiri di atas dua kakimu sendiri. Tuh. Itu baru namanya merdeka yang sesungguhnya. Kalau kita masih negara merdeka terus datang orang ke Indonesia, kita menghamba, kita menyembah geruduk sana, geruduk sini, ya kan dikasih makanan sedikit, kita udah menghormat ya. Mohon maaf nih, saya tentara, jadi menghormatnya begini Pak Pemirsa. Itu kayaknya kita masih terjajah Pak Pemirsa. Tuh. Jadi kalau kita pengen hidup merdeka dikasih, marilah kita beredukasi.
apapun itu, kita harus cerdas di dunia otomotif, kita harus cerdas di dunia sains, kita harus cerdas di dunia kedokteran. Anak-anak kita didik yang benar ya. Begitu dia keluar menjadi seorang pemimpin atau manajer, nanti biarlah orang datang dari luar ke Indonesia, dia sebagai karyawan, dia sebagai pembantu, sebagai supir, sebagai pokoknya sebagai orang yang kesekian. Ya, oke, biar para bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat YouTube ini termotivasi supaya anaknya, saya doakan semua anak-anaknya, putra-putrinya menjadi seorang pengusaha. Kalau menjadi pengusaha, dia banyak karyawan, banyak menolong orang, pengangguran kita tolong, sebagainya, insya Allah hidup lebih berkah. Oke, kita lanjut ke sini. Kalau pengen lebih jelas nanti WA. Kita kembali lagi ke sini, Pak pemirsa ya. Ini yang dengan menggunakan plastik parafilm. Kita tusuk ya, kita lebihkan, kita tusuk segini, kita tusuk segini, kita geser. Nah, otomatis dia akan mengelupas. Ingat, tidak dicongkel Pak pemirsa ya. Jadi digeser ya, tangan kita begini. Tidak dicongkel. Ya, kalau dicongkel dia merusak kambium atau melukai kayunya. Nah, setelah itu ambil lagi entresnya seperti ini, kita sama 2 cm di bawah mata tunas, kita iris. Ya, nah, huruf V. Ya, huruf V. Kita masukkan lagi. Ingat, mata tunas entres di luar Pak pemirsa ya. Mata tunasnya ini di luar karena untuk keserasian aja. Pak, kalau di dalam memang nggak bagus, boleh ya. Pak, di samping boleh, semuanya boleh. Yang penting ini hanya teknik dasarnya ya. Setelah kita masukkan, sayatan nggak kelihatan, kita ikat. Oke. Nah, kalau dia sudah menggunakan plastik parafilm, jadi nggak usah diikatkan lagi Pak pemirsa ya. Cukup begini. Nih. Oke, seperti ini. Nah, jadi hanya mengikatnya di kayu dan di sini ditutup kayu atasnya nih. Nggak boleh, ini ada rambut ikut. Nah, sini ya. Jadi yang di atas ini nggak usah dibalut lagi menggunakan plastik karena udah diwakili oleh plastik parafilm. Kalau dibalut lagi, tunasnya tidak tumbuh. Nah, oke. Bagus ya Pak pemirsa nih. Punya nilai jual komersil. Ini. Terus kita taruh dulu. Nah, kita siapkan polybag-nya. Ini polybag Pak pemirsa ukuran 15-20 yang bagus nih. Oke, kita masukkan media tanam. Kita tancapkan separuh ya, separuh. Oke, seperti ini. Terus ingat kalau di ini ya, keberhasilan menciptakan bibit itu ada 4 Pak pemirsa ya. 1 ya, entres yang bagus. 2, rootstock atau anggur lokal yang bagus. 3, media tanam yang bagus. 4, sambungan yang sempurna. Oke, seperti itu. Kita ulangi lagi. Syarat untuk menciptakan bibit itu bagus. 1, entres atau batang anggur yang bagus. 2, rootstock yang bagus atau anggur lokal yang bagus. 3, media tanam yang bagus. 4-nya adalah sambungan yang sempurna. Ada 5 cuaca Pak pemirsa, tapi nggak terlalu berpengaruh. Nah, setelah seperti ini ya, kita siapkan. Nih, kita masukkan. Ya. Usahakan media tanamnya ini tidak basah, cukup lembab saja. Karena apa? Ketika media tanam ini basah, itu dia ketika basah, akar ya, kaulus, akar halus ini keluar akar, itu dia akan busuk. Nah, ciri-cirinya bagaimana busuk? Ketika dia tumbuh tunas seperti ini, tiba-tiba dia layu dan mati. Ya, setelah tumbuh tunas seperti ini, tiba-tiba, Pak, kok saya menyambung anggur kok setelah tumbuh dia layu dan mati karena dia terlalu basah ketika akarnya keluar tuh busuk. Nah, saya jelaskan para pemirsa ya. Anggur rata-rata dia tumbuh dulu baru keluar akar. Ya, seperti ini, dia tumbuh tunas. Nah, saat tumbuh tunas seperti ini, dia memanfaatkan nutrisi yang ada di batang rootstock. Oke? Jadi dia memanfaatkan di batang rootstock. Ketika di batang rootstock ini nutrisinya habis dan akar gagal keluar karena tadi media asam atau media basah, dia tiba-tiba akan menjadi gosong dan layu dan mati dan gagal. Seperti itu Pak pemirsa ya. Oke, mudeng Pak pemirsa ya. Oke, sekarang pelajaran yang ketiga. Nah, ini tadi tanpa menggunakan parafilm, menggunakan parafilm, dan sekarang namanya sambung pucuk. Nih. Oke, nah. Ini adalah cara yang ketiga. Ini. Jadi ketika kita punya anggur jenis lokal atau anggur jenis rootstock, terus kita tancapkan dan dia tumbuh seperti ini bisa disambung dengan anggur impor yang namanya sambung pucuk. Nah, agak mendekat Mas. Kita hitung dulu ya, mata tunasnya 1, 2, 3. Nah, di mata tunas ketiga kita potong. Oke, kita potong. Ini kita buang daun pertamanya, boleh. Sama tunas-tunasnya kita hilangkan Pak pemirsa ya. Ini tunas yang mau tumbuh.
tunas cabang kita hilangkan supaya dia nggak tumbuh tunas pemirsa. Ini agak jahat dikit nggak apa. Terus kita siapkan entresnya. Ya. Nah, ini entres. Oke, seperti ini. Kita siapkan parafilmnya atau menggunakan plastik juga boleh, tapi yang termudah adalah parafilm nih kalau yang seperti ini. Ini cuaca hujan menjadi lebih indah. Oke, kita nah seperti ini Pak pemirsa ya. Boleh langsung di sini boleh, di sini boleh. Oke. Ya, kita tutup semua. Ingat hanya satu lintasan aja tadi supaya tunasnya tumbuh ya. Kita taruh. Nah, ini para pemirsa setelah seperti ini kita belah tengah para pemirsa ya. Hati-hati karena ini terlalu kecil dan susah. Kokek. Ya sudah. Nah, nanti pemirsa bertanya, Pak, tidak sama itu entresnya gede, rootstocknya kecil atau anggur lokalnya kecil apa bisa hidup? Itu bisa ya, kita sama kayak tadi. Menjadi huruf V ya, pemirsa huruf V. Kita masukkan. Yang penting salah satu sisi sama pemirsa supaya kabionya menyatu pemirsa ya. Salah satu sisi sama. Terus kita ikat pelan-pelan, lembut dengan kasih dan sayang, baca doa bismillahirrahmanirrahim ya Allah, semoga berhasil. Nah, sini kita balut seperti mumi. Oke. Nah, seperti ini Pak pemirsa. Pak, apakah boleh disungkup menggunakan plastik? Ya, boleh. Tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini kita kembali ke sini, mohon maaf nih. Kita sungkup Pak, boleh. Tidak disungkup juga boleh. Nilai keberhasilan bagus yang disungkup. Kalau kita sungkup pakai plastik, keberhasilan lebih tinggi daripada nggak disungkup. Nah, sekarang pelajaran yang di sini Pak pemirsa. Ketika kita menyambung seperti ini, usahakan media tanam tidak basah. Oke, media tanam hanya cukup agak-agak kering aja ya, agak kering, agak basah, dia tidak terlalu basah. Kenapa? Kalau dia basah, setelah dipotong dia akan keluar air Pak pemirsa. Ketika kita sambung, air akan melintasi sambungan dan membuat busuk ya, membuat busuk entres. Jadi entres gagal Pak pemirsa. Jadi salah satu kuncinya untuk keberhasilan sabung pucuk adalah media tanam tidak basah. Oke, dan kita taruh di mana Pak? Taruh di tempat yang teduh, yang usahakan tidak terkena matahari tapi udaranya kena. Jadi udaranya ini kena, tapi matahari tidak kena. Kalau matahari kena, ini cepat gosong menurut saya, cepat gagal. Oke. Terus ada pertanyaan, Pak Pri kan udah ahlinya ahli, intinya nanti core of the core. Ada WA begitu. Apakah Pak Pri setiap nyambung berhasil? Tidak, jawabannya pemirsa. Jadi saya kalau menyambung anggur, walaupun saya udah menyambung ratusan bahkan ribuan kali, masih pelajaran seperti ini, tidak jaminan yang saya sambung semuanya hidup. Kadang hidup 50%, kadang 70%, kadang 30%, dan kadang bahkan hanya 10%. Tidak semuanya hidup. Kenapa? Setelah kita usaha ini, Pak pemirsa ya, setelah usaha ini benar, artinya kita melakukan proses yang benar dari A, B, C, sampai Z. Setelah ini semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ya Allah, semoga ini berhasil. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, seperti ini, mohon maaf nih saya tidak dobos ya, apapun yang kita lakukan, semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita, saya bicara, ini pasti berhasil, ini 90% berhasil, itu doa. Artinya kita meyakini bahwa yang kita lakukan ini berhasil. Tapi untuk keberhasilan 100% ya, kita kembalikan yang Maha Kuasa. Yang paling penting, Anda tahu cara mencetak bibit anggur impor. Jadi nggak beli lagi, umpama nih, Anda beli bibit di saya anggur jenis hitam, Goswi, Akademik, Lorano, ya kan, Cerny Kristal. Setelah itu Anda membeli bibit yang sama, itu saya nggak suka pemirsa. Datang lagi ke rumah saya atau WA lagi, Pak Pri kirim lagi Goswi. Kalau bisa menciptakan sendiri, udah tahu ilmunya. Kecuali Anda menanam anggur hitam, terus Anda pengen anggur hijau atau merah, boleh WA saya. Pak Pri, saya mau beli bibit lagi yang anggur merah, anggur hijau, boleh. Tapi kalau Anda pengen beli bibit ya nggak masalah ya. Istilahnya itu hanya sekedar isu, ini iseng aja bagi yang mungkin duitnya masih ada nomor serinya, yang pengen punya bibit banyak, pengen banyak variasi, tapi keterbatasan dana, ini salah satunya mencetak bibit sendiri. Tuh, jadi ketika kita menanam anggur, anggur kita udah besar, kita mau melakukan pembuahan, kita potong-potong, hasil potongannya seperti ini, kita bisa cetak menjadi
bibit kembali. Semoga edukasi saya ini dimengerti ya. Saya pelan-pelan. Saya kira Anda mau kaum apa aja, maksudnya mau anak muda, mau anak tua, mau yang udah pensiun, insya Allah mudeng ya. Kalau nggak mudeng silakan, kalau nggak ngerti, kurang ngerti, atau mungkin Anda kurang paham dengan kata-kata, Anda pahamnya dengan WA, silakan WA di 087 888 700 600 ya. Dengan saya Pak Supriyanto, Kebun Anggur Jakarta, atau datang langsung ke Gang Film ya, Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02, RW 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka setiap hari jam 10 sampai sore. Ya, menjelang maghrib itu setiap hari ya, nggak ada hari libur kecuali Idul Adha, Idul Fitri. Pak, kok nggak pernah libur? Karyawan saya banyak orang saya, jadi bergantian libur seperti itu. Saya kira sangat lengkap penjelasan saya, tutorial saya. Yang terakhir Pak Mesa. Nah, ketika seperti ini, saya mendekat Mas, masih muda seperti ini anggur impornya di batang lokal pasti dia akan tumbuh tunas Pak Mesa. Dia berusaha tumbuh tunas. Ini mau tumbuh tunas, ini mau tumbuh tunas. Jangan malu-malu ya, dibuang saja. Oke, dibuang. Supaya pertumbuhan lebih cepat. Kalau nggak dibuang, ini akan mati, yang lokal akan menjadi subur. Itu yang terakhir saya terlupakan itu. Pak, penyiraman bagaimana? Setelah seperti ini, silahkan dijemur matahari, disiram dikit-dikit tiap pagi hari. Yang penting cukup lembab saja, jangan terlalu basah. Karena kalau terlalu basah, dia bisa akar mudanya busuk dan mati ya. Jadi keberhasilan anggur itu tergantung Anda mau belajar. Tapi nanti jangan takut ya, yang penting sering-sering belajar. Jangan menyerah. Ingat, anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, teruslah berjuang. Jadi kalau kita belajar terus, dari kesalahan yang kita lakukan, insya Allah menjadi edukasi, menjadi bahan masukan, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, maupun saudara, maupun siapapun itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.